kita di sini tuh istilahnya dari zaman dulu sampai sekarang itu kalau Maulud itu bukan dari kita saja di darat, dari laut juga pada datang, Pak. Goibnya tuh, Pak, itu. Karena Putri Ong Tin ini membawa keramik-keramik ini dari Tiongkok itu ya merupakan lamarannya lamarannya ya Putri Ong Tin. Seharusnya kan yang lamarnya kan Sunan Gunung Jati ya. Ini justru Putri Ong Tinnya yang membawa lamaran itu ya. Ternyata orang tidak hamil disebutnya hamil. Akhirnya diusir pulang, ternyata setelah dibuka, hamil beneran. Cirebon, kota di pantai utara Jawa ini ratusan tahun lalu dikenal sebagai kota bandar terbuka. Nama Cirebon sendiri dapat dirunut dari kata caruban, yang berarti tempat pertemuan atau persimpangan jalan. Caruban juga bisa dipahami dengan kata caruk atau campuran. Di masa kini, Cirebon lebih dikenal dengan peranan penting dalam penyebaran Islam di tanah Jawa dan Nusantara. Peran para wali merubah peradaban di kota Cirebon. Tokoh penting penyebaran Islam di Cirebon adalah Syarif Hidayatullah, atau dikenal dengan nama Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati juga sempat memimpin Kesultanan Cirebon usai diberikan tahta oleh Pangeran Cakrabuana dengan gelar Panetep Panatagama. Salah satu kekayaan kuliner dari Keraton Kasepuhan Cirebon yang tak boleh dilewatkan adalah ikan bekasem. Sebuah hidangan tradisional yang telah diwariskan secara turun-temurun. Ikan bekasem adalah proses fermentasi ikan yang unik dari kota Cirebon. Dalam proses ini, ikan segar dicampur dengan garam, nasi, dan gula Jawa. Selama beberapa hari, ikan ini akan mengalami fermentasi yang menghasilkan cita rasa khas yang gurih dan sedikit asam. Orang yang dipercaya pihak keraton untuk mengolah ikan bekasem adalah Ibu Eli Patuh. Beliau secara turun-temurun diwariskan orang tuanya melayani pihak keraton selama puluhan tahun. Nama saya Ibu Eli Patuh dari Bondet. Ke sini tuh mau diutus suruh bikin ikan bekasem. Setiap tahun sih ya saya yang bikin. Dari turunan dari nenek saya. Nah, nenek saya udah nggak ada, udah lama udah nenek tuh. Nenek bawa ibu sama bawa mama lah, mama saya. Nah, terus bawa mama
mamahnya, neneknya udah nggak ada, mamah bawa saya. Jadi untuk turunan nurun-nurun gitu tuh. Terus mamah udah nggak ada, jadi saya bawa anak saya sekarang. Udah ada 10 tahunnya udah bawa anak saya tuh. Mimiknya udah nggak ada, udah lama. Ya sampai dulu sih nenek tuh dikasih surat, namanya surat merah katanya. Untuk kalau turunan nenek tuh dikuburnya di Gunung Jati. Ikan bekasem telah menjadi hidangan warisan leluhur yang terus dilestarikan oleh keluarga keraton. Setiap tahun, menjelang peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, proses pembuatan bekasem ini dilakukan dengan penuh hikmat. Ini sudah turun-temurun dari era Sunan Gunung Jati, yang dimana ini adalah hidangan dulu para wali, yang kita masih lestarikan sampai sekarang. Yang sungguh sangat spesialnya yaitu cara penyajian dan pembuatannya, yang dimana pembuatannya sendiri ini menggunakan guci atau gentong yang dimasukkan beberapa bahan-bahan di situ dan disimpan selama 1 bulan, yang nantinya dijemur ikannya tersendiri itu menjadi hidangan utama untuk upacara panjang jimat. Jadi setiap maulidan itu menjadi hidangan-hidangan yang nantinya akan menjadi menu utamanya. Kalau dilihat dari sih untuk melengkapi nasi pengiring, nasi jimat itu, Pak. Jadi ada dari laut istilahnya ya. Kan kalau dari darat kan banyak, Pak ya. Ada ikan ayam. Nah, dari lautnya ya itu baceman ikan. Ikan yang di laut dalam istilahnya, Pak. Ya kalau iya, soalnya kakap batu kan nggak ada di pinggiran itu. Adanya di laut dalam. Itu. Di antaranya itu. Sedangkan kita di sini tuh istilahnya dari zaman dulu sampai sekarang itu kalau Maulud itu bukan dari kita saja di darat, dari laut juga pada datang, Pak. Goibnya tuh, Pak, itu. Mohon maaf kalau untuk guci ya, untuk pembuatan fermentasi ikan ini itu dari Tiongkok. Dari Tiongkok. Itu dari Ratu Ayu atau Putri Ongtin. Ya, Putri Ongtin atau nama lainnya Nyai Mas Laras Sumanding. Ya, itu dari tahun 1424. Kuci-kuci itu ya. Sejarahnya kuci itu, Pak ya. Karena Putri Ongtin ini membawa keramik-keramik ini dari Tiongkok itu ya merupakan lamarannya lamarannya ya Putri Ongtin. Seharusnya kan yang lamarnya kan Sunan Gunung Jati ya. Ini justru Putri Ongtinnya yang membawa lamaran itu ya. Itu jadi bawahannya juga antara 4 armada kapal perang barang-barang antiknya dari Tiongkok. Tahun 1424 kurang lebihnya. Ikan marlin dipilih sebagai bahan utama dalam pembuatan bekasem. Daging ikan yang telah dipotong-potong, kemudian dimarinasi dengan berbagai macam bumbu. Setelah itu, ikan-ikan tersebut disimpan dalam guci dan ditutup rapat. Ya, Ibu Eli itu, ya itu turun-temurun. Turun-temurun itu dia membuat dari neneknya ya sampai turun sampai ke Ibu Eli. Yang nanti Ibu Eli juga nanti diturunin sama anaknya. Ya, yang nanti ikan ini dari kerangsong atau dari Ibu Eli ini dibawa ke keraton. Ya, nanti proses pembuatannya itu ikan bekasem ini, Pak ya. Ya nanti ikan itu dibelah
dibelah, ya, dibelah istilahnya supaya nanti duri-durinya nggak ke bawah, ya itu. Nanti juga bagian dalamnya ya seperti jeroan apanya yaitu atau kotoran ikan ini dibuang, ya. Nanti yang diambil dagingnya aja, ya, dagingnya itu atau kepala atau ekornya, ya. Nanti setelah itu dipotong-potong kecil, ya, itunya nanti lalu dibersihkan semuanya yang sudah dipotong-potong kecil ini. Lalu nanti proses pembuatannya itu ada bahan-bahan lainnya, ya, seperti nasi, gula merah, ya, terus ada garam, ya. Nanti potongan kecil itu ikan itu nanti dicampur dengan nasi, gula merah dan garam. Terus diaduk terus dianuin, diempel-empel gitu tuh ya. Terus dimasukin ke guci satu-satu, dimasukin ke guci bisuk gitu. Sampai selesai. Terus habis udah selesai semua, terus ditutup sama tutupnya tuh. Nanti ditutupin lagi sama ini kertas semen tuh. Kertas semennya ya udah bersih. Terus ditutup terus ditembokin sama ini. Sama apa namanya tuh abu gosok tuh, digituin pinggirannya tuh di apa namanya di semen kayak semen gitu sampai rapet, sampai nggak boleh itu masuk apa sih lalat, nggak boleh lalat masuk. Terus sampai diituin, terus nanti ditaruh di gudang. Udah selesainya tuh ditaruh di gudang sampai sebulan sampai ditaruh di gudang tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pisan. Apa wong kebek? Kebek iki nek ya isi ya. Guci kemudian ditutup rapat dan disimpan di kamar khusus selama 1 bulan untuk proses fermentasi. Ya, siap. Aja nggak gotong maning. Dulu maning itu mendingan lagi tanggapan enak dari itu tinggal gotong bae. Ya, siap. Dia proper nih. Sampai tuh. Ya, setelah ini nanti udah disimpan di gudang, nanti dikontrol setiap harinya ya. Supaya nanti ini abu gosoknya nggak lepas. Nah, itu supaya jadi betul-betul harus steril. Ya, itu. Ratusan warga dari berbagai daerah berdatangan untuk menyaksikan proses ritual panjang jimat, yaitu pencucian piring keramik zaman Sunan Gunung Jati. Masyarakat membawa berbagai macam wadah, mulai dari botol air mineral, derigen, hingga ember besar untuk menampung air cucian piring tersebut. Air cucian piring dalam budaya panjang jimat Cirebon dipercaya masyarakat
memiliki beberapa manfaat, pembersihan energi negatif, hingga permohonan berkah. Ya, itu piring dari dulu, Pak, ya. Zaman jadi itu piring buatan Tiongkok atau Cina. Nah, kan sedangkan Sunan Gunung Jati pada waktu itu kan pernah ke Cina. Nah, penyebaran Islam sampai ke sana. Nah, akhirnya dapat perempuan, ya istri lah, Ong Tinio itu ya. Karena diusir oleh Raja Cina karena suruh menebak. Ternyata orang tidak hamil disebutnya hamil. Akhirnya diusir pulang, ternyata setelah dibuka hamil beneran. Nah, akhirnya kesengsem lah, jatuh cinta putri kaisar itu. Akhirnya dijemput ke sini dengan 2 kapal, namanya Bantal Hiu. Itu kapalnya aja itu namanya Bantal Hiu. Kalau hiu kan adanya di lautan, Pak. Gitu. Selama 1 bulan penuh, ikan-ikan ini mengalami proses fermentasi alami. Pada saat pembukaan guci, warga keraton dengan telaten mengeluarkan satu persatu ikan yang telah difermentasi. Ikan-ikan tersebut kemudian dibersihkan menggunakan air untuk kemudian dijemur. Nanti setelah dibuka ikan bekasem ini itu nanti dicuci atau nasinya dipisah dulu, Pak, dipisah ya. Nanti dicuci dengan bersih, nanti ditempatin di tampir, Pak. Tampir yang tampirnya udah dikasih ini ya, bekasnya atau merang, Pak, bekasnya padi ya, itu. Nanti merang itu ditumpuk di tampir itu, ya nanti setelah itu ditata dengan baik, ya nanti dijemur sampai kering, juga itu. Ya nanti setelah kering diangkat menjelang hari hanya Maulid Nabi antara 3 hari atau 2 hari lagi, nanti ikan bekasem ini dikasihkan ke dapur mulut, Pak, itu. Ya, nanti di sana yang memasaknya ya ibu penghulu ya dan jamaahnya ya itu. Dan tentu sejarah-sejarahnya, filosofi dari bekasem ini sungguh sangat luar biasa, di mana bekasem ini dulunya disajikan dari eranya Sunan Gunung Jati menjadi menu utama untuk disajikan, dan kita melanjutkan tradisi-tradisi tersebut pada bulan Mulud yang nanti akan menjadi sajian utama pada upacara panjang jimat yang jatuh pada 12 Mulud. Tentu makna-makna yang diberikan oleh leluhur-leluhur kita semuanya kita harus lanjutkan sebagai rangkaian-rangkaian tradisi dalam memperingati Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 1446 Hijriah. Nasi jimat yang sudah dicampur diikat dengan dedaunan menggunakan kain putih dan ditempatkan di piring lodor dengan tulisan Arab. Piring ini kemudian diangkat ke bangsal keraton dalam proses iring-iringan di Langgar Agung, diiringi lantunan sholawat dan pembacaan asrah kalam. Pembuatan nasi jimat ya itu
dulu yang membuatnya itu Perawan Sunti. Ya, Perawan Sunti itu perempuan yang betul-betul menjaga kesuciannya. Ya, dia mengupasi untuk pembuatan nasi jimat ini itu dulu yang namanya Perawan Sunti itu ngupasin padi satu persatu. Ya, itu ngupasin padi, dia sambil membaca sholawat Nabi. Ya, itu karena itu dalam jarak 40 hari atau 41 hari ngupasin padi sambil membaca sholawat Nabi. Ya, yang namanya Perawan Sunti itu. Dan nanti karena masaknya 7 nasi rasul, nasi tumpeng, itu syaratnya berasnya yang utuh, yang enggak pecah-pecah. Ya, itu yang masih utuh. Ya, nanti kalau sudah jadi beras, nanti dimasaknya di wajan yang gede. Di wajan yang gede itu dimasaknya bukan pakai air, tapi pakai minyak kelapa. Ya, itu nanti yang namanya Perawan Sunti membuat nasi jimat itu sambil keliling, Pak, ngelilingin, mengaduk nasi itu sambil keliling sambil membaca sholawat Nabi. Ya, itu jadi nanti nasinya itu betul-betul ada karohanya, Pak, atau barokahnya atau hidayahnya. Ya, karena itu jadi ya, membuatnya itu dengan membaca sholawat nabian. Ya, itu. Dan nanti setelah itu nasi ini ditempatin kalau udah jadi pada saat hari hanya, Pak, ya, nasi jimat ini ditempatin di piring-piring. Namanya piring tapsi. Piring tapsi, Pak. Piring tapsi ini itu kiriman dari Tiongkok, ya, dari Tiongkok ini dari tahun 1424 tadi, Pak. Ya, untuk makannya para wali dulu, Pak, piring-piring tapsi ini. Ya, gitu. Ya, nanti kenapa disebutnya nasi rasul atau nasi tumpeng? Ya, nasi rasul itu, Pak, ya, nasi tumpeng ini karena pada saat dibuat tadi dibacain sholawat Nabi. Ya, terus kenapa adanya 7 nasi rasul, dinamakan 7 nasi rasul. 7 melambangkan hari, sebab manusia dilahirkan pada hari apa itu ada dalam 7 hari itu, termasuk di dalamnya lahirnya Kanjeng Nabi pada hari Senin. Ya. Kenapa disebutnya nasi rasul? Karena pada saat dibuat dibacain sholawat Nabi, ya, gitu. Ya, nanti selain 7 nasi rasul, ya, itu ada pelengkapnya, ada lauk pauk, ya, lauk pauknya komplit, Pak. Nah, tadi ditempatin di piring, ya, ya, lauk pauk, terus ada buah-buahannya komplit. Itu pada saat 7 nasi rasul ini atau nasi jimat itu diarak-arak. Nah, jadi ada pelengkapnya lauk pauk, buah-buahan komplit semua, Pak, ya. Yang nanti lauk pauk ini, buah-buahan ini, ya, kalau buah-buahannya tempatnya itu sama piring tapsi. Ya, piring tapsinya sama, ada lapatnya Al-Quran semua, Pak. Ya, kalau dulu itu jumlahnya kurang lebih 40, sekarang tinggal 38, ya, 38 sekarang tinggal, karena mungkin yang 2-nya pecah. Nah, ya, nanti kalau untuk masakannya di piring biasa. Nanti itu masakan buah-buahan ini ditempatin di dongdang, Pak, dongdang atau meron. Nah, nanti ditandu atau digotong. Ya, itu sama, ya, abdi-abdi dalam yang ikut andil upacara turunnya panjang jimat atau maulid Nabi itu. Nah, juga selain ada 7 nasi rasul, nasi jimat tadi, ada lauk pauk, ada buah-buahan, juga ada yang namanya air mawar. Air mawar itu melambangkan air ketuban. Sebab ibu kita yang melahirkan diawali dengan air ketuban. Karena ibu kita yang melahirkan bayi atau anak
itu antara hidup dan mati. Perangnya perang Sabil. Ibu kita yang melahirkan bayi ini. Tradisi Rajaban dan ikan bekasem adalah warisan budaya Cirebon yang kaya dan bermakna. Rajaban diselenggarakan untuk menghormati Nabi Muhammad SAW, di mana masyarakat berkumpul untuk berdoa dan merayakan. Ikan bekasem sebagai bagian dari tradisi pengawetan makanan masyarakat pesisir mencerminkan kearifan lokal dalam memanfaatkan hasil laut dan menjaga ketahanan pangan.